Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah bagus dibikin hotel, kemudian mengundang ustadz untuk ceramah, itu namanya mensyukuri nikmat. Punya rumah bagus dijadikan hotel, dipakai untuk minum-minuman keras, dipakai untuk mesum, perjudian, itu namanya kufur nikmat. Punya HP dipakai untuk mengaji, menghafal Quran walaupun satu ayat nggak hafal-hafal, itu namanya mensyukuri nikmat. Tapi kalau kita punya HP dipakai untuk melihat sesuatu yang Allah tidak suka, itu namanya kufur nikmat. Maka kita bermohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang syukur. Malam ini ulun ingin menyampaikan sebuah kajian mata kuliah ngaji bareng, yaitu Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Kita mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Tema kita adalah kabar gembira bagi orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, minta waktu 30 detik untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT melalui pian seberataan. Ulun mohon maaf barangkali nanti ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, karena ini baru yang pertama. Tapi mudah-mudahan tidak untuk pertama saja, ada kelanjutannya. Karena Al-Quran kalau hanya disampaikan satu ayat, saya khawatir, penasaran, tidak ada kelanjutannya. Apalagi ini kabar gembira bagi orang yang beriman. Tentu kita pahami apa itu iman. Kemudian biasanya ulun di bawah, di sebelah sana, kadang-kadang sebelah sana, ya, sekarang di atas. Ternyata di atas bisa melihat banyak orang yang di bawah. Kelihatan betul bahwa Bapak Ibu sekalian, para ulama, para alim, para dosen, para guru, para donatur, para pengusaha, alhamdulillah berkat rahmat Allah, saya sholat maghrib di shop yang pertama. Mudah-mudahan menular. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mendengarkan kalimat atau kabar gembira bagi orang yang beriman, maka ayat itu tidak serta-merta begitu saja. Misalnya Allah, Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak langsung begitu. Kabar gembira di dalam Al-Quran ada 40 kali disebut, berserakan di banyak surah. Al-Baqarah ada 4 kali, Ali Imran ada 4 kali, Al-An'am ada sekali, Al-A'raf ada sekali, Al-Anfal ada sekali, At-Taubah 2 kali, Hud sekali, Yusuf sekali, kemudian Al-Hijr 2 kali, Al-Isra sekali, Maryam 2 kali, Al-Hajj 2 kali, An-Naml 2 kali, Al-Ahzab 3 kali, Az-Zuhruf 2 kali, jumlahnya 40 kali. Tidak percaya pulang hitung. Misalnya tidak betul, nanti bisa kontak ke nomor ulun 0821 2465 8029. Ini nomor bisa untuk apa saja, mau nyumbang juga boleh untuk menyelesaikan pelebaran di belakang masjid ini.
mau melebarin bangunan. Maka bagi Bapak Ibu yang masih banyak tabungannya di bank, segera dipindahkan saja. Karena uang Bapak Ibu yang di bank belum tentu menjadi milik Bapak Ibu. Lebih baik besok segera ke bank, pindahkan ke bank akhirat, hubungi panitia. Setuju enggak ya dia? Setuju enggak nih? Setuju. Untuk menunjukkan rasa iman kita mesti setuju. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang 14 surah, 114 surah maksudnya, 30 juz, 6.236 ayat menurut metode 8M, 1.124.000 huruf, 77.845 kali diulang dalam Al-Quran. Itu isinya pemberitahuan, maklumat. Ada 8 pemberitahuan dalam Al-Quran. Yang pertama, perintah. Saya tuliskan al-amru wan nahyu fil Quran. Saya bikin tulisan perintah dan larangan di dalam Al-Quran supaya umat Islam mudah mempelajari, memahami dan mengamalkan. Bagi Bapak Ibu yang kurang jelas bagaimana cara mudahnya menghafal Al-Quran, datang ke Hasanuddin, temui Ustadz Ahsin, Ustadz Rudiansah, antar ke Madinatul Quran. 8M itu sebenarnya apa toh? Dikaji. Ada larangan, ada kabar gembira, ada ancaman, ada kisah-kisah, ada perumpamaan, ada pernyataan, dan ada perbandingan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita melalui Al-Quran dalam sebuah pernyataan yang Masya Allah luar biasa. Maaf kalau jamaah Al-Ikhlas nanti mendengar ayat yang sama, kok diulang-ulang lagi, kayaknya itu juga yang kemarin. Ya Qur'annya memang itu, masa suruh ngarang. Al-Baqarah ayat 2, sejak zaman Nabi diutus sampai hari kiamat nggak akan berubah. Jadi nggak usah merasa, loh kok ayatnya itu lagi, emang mau memalsukan Al-Quran. Allah menyatakan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalika ini, kalau di Al-Quran ini, kalau di bahasa Arab itu Al-Kitabu kitab, ini al-ma'rifat. Jadi sudah jelas Al-Kitabu kitab itu adalah Al-Quran. La, tidak ada raiba, keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, li, bagi al-muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Allah yang menyatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, ketika kamu menyampaikan kalamku kepada orang-orang yang tidak tahu diri itu, maka ini sampaikan kepada mereka, ini adalah Alkitab, pernyataan Allah di dalam Al-Quran sebagai sebuah ungkapan kepastian bagi kita bangsa manusia. Tetapi Alkitab ayat 2 surah Al-Baqarah ini adalah petunjuk khusus bagi orang yang bertakwa. Bagi manusia petunjuknya bukan Alkitab tapi Al-Quran. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang beriman, kemudian menjadikan Alkitab sebagai petunjuk agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya ini lagi acting karena biasanya menghadapi anak-anak kecil kan, santri itu kecil-kecil, loh ini kok gede-gede, tua-tua, besar-besar gitu ya, calon penghuni surga semua ini. Nggak ada yang enggak kalau mau, kalau nggak mau ya tidak apa-apa ya. Allah menyatakan bahwa Alkitab sebagai petunjuk bagi orang yang takwa ini, di situ dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan. Apanya? Ajarannya. Apanya lagi? Informasinya. Apalagi? Ketetapannya. Apalagi takdir-takdirnya, apalagi kabar-kabarnya, apalagi hukum-hukumnya. Ini semuanya tidak diragukan.
Saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir ini pernah mengalami kuliah, baik itu S1, serta 2, serta 3, dan seterusnya. Ketika membuat disertasi atau tesis atau skripsi di bab yang keempat terakhir penutup, pasti minta masukan. Tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu mohon masukan, saran demi sempurnanya tulisan ini. Itu ciri manusia membuat karya tulis. Padahal itu basa-basi, menulis tanpa kesadaran dari hati. Kenapa? Saya mengalami. Karena itu disuruh. Memang pakemnya memang begitu. Saya maunya ya tulisan ini benar-benar betul, supaya meyakinkan. Ternyata malah enggak, harus merendahkan diri di hadapan manusia ternyata. Tapi Allah SWT menyatakan kepada Rasulullah Muhammad, kamu tidak usah basa-basi menyampaikan kebenaran ini di hadapan manusia. Sampaikan apa yang ada. Kalau memang benar, katakan benar. Kalau memang salah, katakan salah. Sambo salah atau benar? Kaisar Sambo itu salah atau benar? Masa sulit sekali sih menentukan hukum? Yaitu karena tidak paham dengan Quran. Makanya punya pemimpin yang bisa baca Quran, yang bisa paham Quran, yang tahu bagaimana cara mengamalkan Quran. Dulu saya sudah berharap besar, ya kalau misalnya presidennya enggak pinter tafsir, ya kan wakilnya luar biasa. Ternyata alhamdulillah istiqomah. Pak Kiai, ya bagaimana hukumnya BPJS? Haram. Dulu. Setelah jadi Pak Kiai, bagaimana hukumnya BPJS? Boleh saja, itu ta'awun, tolong menolong. Itu di YouTube. Tidak percaya buka aja. Betul ya? Pas bulan Desember Pak Kiai mengucapkan ucapan selamat Natal, bagaimana hukum? Haram. Berarti itu mengakui tentang kebenaran agama saudara kita. Setelah jadi wakil, boleh-boleh saja. Ini kan demi, nah, demi apa ini? Ya enggak? Ini di YouTube, karena guru saya di YouTube itu banyak sekali. Semua ustadz-ustadz yang di YouTube itu 50% sudah saya dengarkan. Belum lagi ustadz-ustadz yang di FKJK. Wah itu mah langganan semua. Makanya ulun kalau diundang ceramah itu nggak usah pakai persiapan. Tinggal mengutip, mencetak. Ustadz Soekarni tafsir, saya buka tafsir. Ustadz Mas Udi saya bukakan rekamannya, tak apalin dulu sejam. Nah, saya tadi dikasih tahu sudah jam 3 kok. Saya nggak tanya kosong menggantikan Ustadz siapa, saya nggak tanya. Sebabnya saya nanti takut kalau yang saya gantikan itu nanti hebat, yang menggantikan nggak hebat kan jadi kecewa. Tapi kan saya cuma mau menyampaikan satu ayat saja. Alhamdulillah gitu. Ustadz Reza, saya sampaikan aja tentang keutamaan zikir setelah sholat maghrib dan subuh. Mungkin sampai menjelang isya baru selesai satu tema, ya. Pokoknya selama Masjid Hasanuddin belum jadi seperti ini, saya sudah ngaji di sini. Sehingga saya berharap jamaah Hasanuddin Majdi 50 kali pertemuan harus naik 1. 50 kali kita mendengarkan khotib berkhotbah harus bisa jadi khotib. Itu rumus. Ya saya berharap kok ustadznya kok sejak dulu sampai sekarang itu juga. Padahal pondok pesantren meluluskan setiap tahun sekian ribu, dari luar negeri juga banyak. Kok ustadznya itu terus, yang lulus kemana ya? Nah gitu ya. Saya Bapak Ibu kalau di pondok itu ngasih pencerahan kepada anak-anak itu bukan masalah dunia. Dunia itu mah kecil, nggak ada nilainya di mata Allah. Tapi sayangnya banyak manusia yang jatuh cinta banget dengan dunia itu. Padahal Allah mengatakan di dalam hadits qudsi,
Ini saya ambil dari buku terjemahan, ya. Di sana ada kata Allah dalam hadits qudsi, kalau sekiranya dunia ini ada nilainya, maka nilai dunia itu adalah sebelahnya sayap nyamuk. Nyamuk itu kan sayapnya 2. Ya, dunia itu cuma sebelahnya saja. Tapi bagi yang mampu menggunakan akan menjadi luar biasa. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang punya harta, bawalah mati, jangan sampai ditinggal. Harus menjadi bekal teman yang setia di alam barzah. Caranya ya tadi, ini Hasanuddin kan menyebar donasi, nggak usah pakai hari-hari, segera ditutup saja. Setelah itu gantian Madinatul Quran, karena Madinatul Quran mau bangun masjid bulan ini supaya tidak terdabling gitu ya. Jadi kalau Hasanuddin sudah bagus, nah gantian. Memang bagusnya itu kayak ada anak perusahaan gitu ya. Hasanuddin duitnya banyak, daripada di bank misalnya kan taruh mana yang baru bangun, bukannya memberi, bukannya minta, tapi bagaimana dipakai dulu gitu kan. Insya Allah bagus itu. Dulu saya menyampaikan di Ar-Rahim, ustadznya adalah Ustadz almarhum Abror itu. Ustadz sebaiknya itu gantian gitu ya. Alhamdulillah belum sampai, karena waktu itu ya masih kondisinya belum seperti sekarang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, pernyataan Allah di dalam Al-Baqarah ayat 2 tadi memberitahu kepada kita bahwa Alkitab menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang cirinya ada 5. Ayat 3 ada 3 ciri, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu cirinya 3 pada ayat ini. 1, beriman, percaya kepada yang gaib, Allah, malaikat, surga, neraka, takdir, hari kiamat. Yang kedua, yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Tapi ini Bapak Ibu ketahui, lihat di Quran itu menggunakan fi'il apa? Yuqimu itu fi'il apa? Kalau kuliah kan dosen kadang-kadang bertanya, mahasiswanya diem aja gitu. Saya dulu waktu kuliah, bukannya dulu, sampai sekarang masih kuliah gitu. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mengandung arti sedang atau akan. Jadi kalau yuqimunas shalah, orang bertakwa itu sholatnya tidak pakai angin-anginan, sholatnya terus menerus, biar ngantuk tetap sholat kalau waktunya sudah nyampe. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka menginfakkan. Nafaqah akar katanya yang artinya menghabiskan, membelanjakan di jalan Allah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Bapak aja, Bapak Ibu nggak usah infak di mana-mana, infakkan kepada anak istri pian aja, itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Tapi juga jangan lupa pembangunan di Hasanuddin. Saya tidak disuruh mengatakan loh, ini atas keikhlasan saya, karena saya yakin Allah mengatakan orang yang berbuat baik akan kembali kepada pelakunya, orang yang berbuat jahat akan kembali kepada pelakunya. Makanya saya yakin Sambo walaupun divonis bebas, tidak akan bebas di mata Allah. Saya punya teman kok 80 mahasiswa S3, apabila nanti sampai keputusannya beda, kita sepakat untuk unjuk rasa. Nah, alhamdulillah, jadi berteman dengan orang berilmu itu manfaatnya besar. Apalagi berteman dengan orang berduit, lebih besar lagi manfaatnya. Sebelum saya lanjutkan, infak itu adalah mesti duit. Kalau sedekah tidak harus duit. Mari kita yakinkan bahwa yang kita lakukan itu benar akan dibalas.
Loh, apa boleh? Ya boleh, ya kan? Nah, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah beriman, percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu Muhammad, yaitu Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka itu yakin. Apa beda percaya dengan yakin? Beda, jauh beda. Orang yang percaya itu hanya di mulut, tapi kalau orang yakin itu masuk ke dalam hati, diwujudkan dalam perbuatan. Makanya kabar gembira ini saya masukkan di menjelang Isya aja, supaya khawatir kalau berat untuk mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu Allah simpulkan ayat 5, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu, siapa mereka itu? Orang yang bertakwa, yang menjadikan Alkitab sebagai petunjuk, yang memenuhi 5 syarat tadi. Allah nyatakan ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itu adalah orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tadi waktu maghrib Allahu Akbar, hayyala sholah, hayyalal falah. Nah, mari kita sholat, mari kita meraih kemenangan. Lalu dijawab tidak jelas karena sambil makan bubur. Saya pas azan kan makan bubur, mau menyautin kadang apa, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih yang masak bubur. Insya Allah jadi amal jariah. Muflihun yang punya akar kata falaha yang artinya menanam, itu diartikan orang adalah beruntung. Karena orang takwa itu yang ditanam adalah kebaikan. Orang bertakwa tidak mungkin menanam keburukan, kejahatan. Yang ditanam oleh orang yang bertakwa adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan dituai tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Nah sekarang, kalau kita berbuat baik, maka Allah akan mengembalikan kebaikan itu berlipat-lipat. Itu kalau kita yakin. Orang bertakwa yang yakin dengan adanya akhirat, orientasi hidupnya bukan dunia, orientasi hidupnya akhirat. Wong kita berdoa aja selalu akhirat kok. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Amut, mati, itu kan nanti. Terus bangun, ya, apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kembali menghadap Allah itu kan nanti, berarti akhirat. Doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, minta dijauhkan api neraka. Itu orientasi akhirat. Yang menggunakan doa makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu orientasinya semuanya Al-Qur'an. Surah Al-Qasas ayat 77, Allah juga menyuruh kita untuk mencari bekal akhirat, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Allah menyimpulkan ini menjadi kesimpulan bagi kita agar kita mampu menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa, yang cirinya 5 tadi, supaya kita mendapatkan kemenangan. Ayat 1 sampai 5 ini adalah satu kelompok di dalam Al-Quran yang menerima kebenaran. Ayat 6 dan ayat 7 itu adalah orang yang menolak kebenaran. Ayat 8 sampai 20 itu yang setengah-setengah. Kalau menguntungkan bagi dirinya itu juga mau, kalau tidak, tidak. Itu kelompok yang ketiga. Ini babnya bab kedua. Jadi Bapak Ibu kalau belajar Al-Quran bab 1 ayat 1 sampai 7, bab 2 ayat 8 sampai 20, bab 3 ayat 21 sampai 29, bab 4 ayat 30 sampai 39, bab 5 40 sampai 48 dan seterusnya. Kalau kita kajian sebaiknya per bab supaya
tidak ngalor ngidul. Nah sekarang Allah SWT menyuruh kepada Rasulullah Muhammad, sampaikanlah kepada orang yang beriman dan beramal soleh dengan apa? Dengan surga. Di mana letaknya itu? Al-Baqarah ayat 25. Tidak apa-apa, nanti sisanya Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Kalau tidak paham, ngundang Ustadz Ahsin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tanda wakafnya gili, utama berhenti karena apa? Maknanya sudah sempurna sampai di situ. Wadan basyiri, berikanlah kabar gembira Muhammad. Wa basyiri alladzi, kepada orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Amal solehnya tidak satu, tidak dua, tapi banyak. Lalu ditekankan anna, bahwasanya lahum, bagi mereka yang beramal soleh yang dilandasi dengan iman tadi, akan diberikan jannatun tajri min tahtihal anhar, akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak tahu surga yang seperti itu, setiap rumah pasti ada kerannya. Itulah gambaran surga. Jadi ulun kalau melihat rumah-rumahnya orang kaya gitu ya, itu selalu seperti miniatur surga. Dan ternyata surga itu tidak hanya kita nikmati nanti saja, ternyata surga itu mampu kita rasakan, mampu kita ciptakan di dunia ini. Justru dunia ini menjadi kunci. Kalau di dunia kita selamat, berada di atas jalan yang lurus, setiap amal berdasarkan Quran dan Sunnah, maka nanti titian siratal mustaqim di akhirat itu gampang. Jangan berharap bisa meniti di sana kalau di dunianya tidak berada di atas jalan yang lurus. Bukankah imam kita tadi sampai kada ingat, saking siratal mustaqimnya itu dipikirkan. Karena di surga itu kan tidak ada kalimat yang sia-sia dan tidak ada sesuatu yang dusta. Di surah An-Naba itu ayat 35. Orang di surga itu tidak pernah mendengar kalimat yang sia-sia, tidak pernah berdusta. Maka kalau kita ingin menciptakan surga di dunia, bebaskan rumah kita dari perkataan yang sia-sia dan dusta, sekalipun dengan teman sendiri. Apapun alasannya, dusta tetap tidak boleh. Kan cuma dua ya. Nah sekarang, kenapa yang dikasih kabar gembira orang yang beriman? Iman itu apa? Iman itu adalah modal utama dalam hidup ini. Kemudian dikembangkan dalam usaha, yaitu amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali. Ini kisah amal soleh. Ada seorang laki-laki pengusaha terkenal di muka bumi, tapi bukan korun, muslim, bahkan muslimnya banget, bahkan dermawan banget. Suatu ketika keluarganya ada yang sakit, lumpuh, didatanginya saudaranya itu, pian kae setap aja, nggak usah begawe, merawat aja istri pian itu nah yang lumpuh, ulun yang ngasih gaji. Nah itu amal soleh itu. Datangi lagi kae, pian nggak usah begawe lagi, rawat itu suami pian yang lumpuh itu, gaji pian berapa? 4,5 juta. Dah pian nggak usah begawe, ulun gaji. Amal soleh itu. Dan tolong dirahasiakan. Dan nggak usah tanya siapa orang itu. Kalau mau tanya hubungi saya, karena saya yang tahu. Ibarat hadis itu mesti sahih. Kemudian ada lagi ibu-ibu namanya Ibu Basiroh namanya. Basiroh itu ya kabar gembira. Ditinggal suaminya, ditinggali anak. Alhamdulillah, karena kesabarannya dengan amal solehnya, dia rajin hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis taklim. Sering nelpon saya, Pak Ustadz, ini kok begini, buka Quran surah ini. Pak Ustadz, ini kok begini, buka Quran ayat ini. Saya arahkan semuanya ke Al-Quran, karena semua yang terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari Al-Quran. Ulun mau tanya,
Dari 6.236 ayat ini kira-kira Bapak Ibu masih adakah satu ayat pun yang belum paham? Satu ayat aja yang belum paham. Berarti yang 6.135 sudah paham, satu ayat aja yang belum paham adakah? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Kalau ulun cuma baru paham satu ayat, sisanya belum. Alhamdulillah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini kok enggak serah bumi, wong materinya belum habis gitu. Ini baru sampai di tajri min tahtil anhar, kullama ruziku dan seterusnya sampai akhir. Ini belum habis. Silahkan Ustadz yang lain melanjutkan ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti kurang. Ya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.